Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta workshop Basic Science. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan materi salah satu materi di workshop matematika, yaitu matriks tentang eigenvector dan eigenvalue. Mungkin materi ini menjadi salah satu materi yang agak cukup sulit untuk dipahami sendiri gitu ya, makanya kali ini saya coba untuk membuatkan video agar lebih mudah untuk dipelajari. Baik, sebelum materi ini ada inverse matrix. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari sebelumnya gitu ya, tapi metode yang mungkin sudah pernah kalian pelajari barangkali Gauss-Jordan tidak jauh banyak berbeda dengan metode OBE yang ada di my class workshop matematika kali ini. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Yang untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang nilai eigen atau eigenvalue dan eigenvector. Nah, eigenvalue dan eigenvector ini mungkin akan kalian temui ketika kalian mempelajari tentang metode elemen hingga. Jadi ketika kalian mempelajari tentang perubahan atau deformasi dari suatu vektor atau suatu gaya, kemudian deformasi itu dinyatakan dalam sebuah eigen, nilai eigen gitu ya. Nah, ini menggunakan konsep dari matriks nilai eigen dan vektor eigen. Makanya di sini penting untuk kalian pahami bagaimana mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Oke, saya gambarkan di sini. Misalkan ada suatu vektor. Baik, ini adalah vektor x. Vektor x ini punya arah gitu ya. Vektor adalah suatu nilai yang memiliki arah. Vektor ini mengalami perubahan, deformasi, perpanjangan atau perubahan bentuk gitu ya, sebesar lambda. Jadi bertambah panjang sebesar lambda. Nah, pertambahan panjang ini diakibatkan oleh adanya matriks A. Jadi kalau saya kalikan matriks A dikalikan dengan vektor X akan sama dengan besar perubahannya, yaitu lambda dikali X. Lambda ini sama dengan atau biasa dinyatakan dengan nilai eigen. Eigen gitu ya. Lambda adalah nilai eigen. Nah, nilai eigen nanti yang akan kalian cari. Jadi lambda ini nanti yang akan kalian cari berapa besar perubahannya. Lambdanya berapa, kemudian berapa nilai x-nya. Nanti yang akan kalian pelajari di sini. Nah, misalkan AX sama dengan lambda x. Ini nanti bisa kalian selesaikan dengan menggunakan persamaan linear, atau nanti bisa disusun dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, oke. Kalau tadi persamaannya seperti ini ya, AX sama dengan lambda X. Kalau misalkan saya pindah jadikan 1, lambda X dikurangi AX sama dengan 0. Jadi AX-nya dipindah ya, lambda X dikurangi AX sama dengan 0. Maka saya bisa tuliskan lambda sama dengan X-nya yang saya keluarkan ya, X sama dengan lambda dikurangi A sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat di belakang di slide ini ada matriks identitas. Kenapa di sini lambdanya dikali dengan matriks identitas? Karena lambda yang dinyatakan dalam slide ini, nilai eigen, ini adalah bentuknya skalar. Bentuknya skalar, dia tidak memiliki arah. Nah,
Sedangkan untuk nilai X dan nilai A ini adalah vektor. Nah, makanya agar matriks bisa dikalikan dengan dikurangi dengan matriks, atau vektor bisa dikurangi dengan vektor, maka harus dikalikan dengan matriks identitas. Jadi misalkan lambdanya adalah suatu nilai, katakanlah nilainya 3 gitu ya. Nah, A ini adalah matriks, X ini adalah bentuknya juga matriks. Lambda ini bukan, lambda ini nilainya adalah skalar, punya satu nilai. Nah, agar bisa diselesaikan dalam persamaan, maka lambda ini harus diubah ke dalam bentuk matriks. Agar bisa diubah ke dalam bentuk matriks, maka dikalikan dengan matriks identitas. Gitu ya. Matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu matriks yang diagonalnya 1. Ini adalah matriks identitas. Semua yang dikalikan dengan matriks identitas nilainya tidak berubah, atau nilainya ya adalah matriks itu sendiri. Jadi ketika lambda ini dikalikan dengan matriks identitas, nilainya tidak berubah, hanya berubah menjadi bentuk matriks, tetapi nilainya tetap sama gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat misalkan A dikali bisa dibuka lagi materi matriks di kuliah matematika 2 kalau tidak salah. Di situ ada tentang A kali A, misalkan ada matriks A dikalikan dengan matriks identitas, maka nilainya akan sama dengan matriks A. Kalau saya tulisnya seperti matriks A dikalikan dengan matriks identitas, maka nilainya akan sama dengan matriks A. Jadi tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi bisa saya tulis X dikalikan dengan lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Persamaan ini dinamakan dengan persamaan karakteristik. Oke, ini ya. Ini hanya penjabarannya ketika diubah ke dalam bentuk matriks. Contohnya, misalkan ini adalah matriks A-nya, kemudian ini matriks X sama dengan lambda dikali X. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Gimana cara menentukan nilai lambda dan vektor eigen? Vektor eigen ini adalah nanti X-nya, matriks X-nya. Oke, untuk mendapatkan suatu penyelesaian non-trivial itu penyelesaian yang salah satu nilainya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian yang seperti ini, maka syaratnya determinan dari persamaan lambda kali matriks identitas dikurangi A dikali matriks X sama dengan 0 itu determinannya harus sama dengan 0. Persamaan ini, determinan lambda I dikurangi A dikali X adalah dinamakan dengan persamaan karakteristik dari matriks A. Determinan lambda I minus A dikali X adalah persamaan karakteristik dari A. Oke. Ya, di sini langsung contoh, nanti kita coba kerjakan bersama. Tentukan nilai eigen dari A. Nilai eigen itu adalah lambda. Nilai eigen adalah lambda. Lambda ini bentuknya bukan matriks. Lambda ini nanti nilainya adalah skalar gitu ya. Oke. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai eigen, maka kita lihat persamaannya. Determinan lambda I minus A dikali X sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0.
ya. Nanti bakal ketemu lambdanya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan polinomial pangkat 3 yang nanti bisa kalian selesaikan dari sini. Berarti kalian akan dapatkan akar pangkat dari persamaan ini. Jadi ketemu nanti lambda 1 berapa, lambda 2 berapa, lambda 3 berapa. Nah, nanti di sini saya akan coba jelaskan. Mungkin ini materi dasar pernah kalian temui di SMA, cara mendapatkan akar persamaan dari polinomial pangkat 3, tapi nanti coba kita pelajari lagi. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Determinan lambda I dikurangi A harus sama dengan 0. Oke, sekarang lambdanya kita belum tahu. Matriks identitasnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dikurangi matriks A-nya 0 0 4 1 0 minus 17 0 1 8. Harus nanti determinannya sama dengan 0. Sekarang sebelum dideterminankan, kita coba selesaikan yang di dalam dulu ya. Lambda dikali matriks identitas berarti nanti jadinya seperti ini ya. 1 dikali lambda berarti lambda dikurangi 0 0 4 1 0 minus 17 0 1 8. Berarti jadi lambda dikurangi 0 sama dengan lambda. 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Selanjutnya 0, di sini 0, lambda minus 1, 0 dikurangi 4 itu minus 4, 0 dikurangi minus 17 itu 17, yang ini lambda minus 8. Oke, jadi kemudian kita coba cari determinannya. Determinan ya, lambda 0 minus 4 minus 1 lambda 17 0 minus 1 minus lambda minus 8 sama dengan 0. Nah, oke, ada yang masih ingat gimana cara mencari determinan matriks 3 kali 3? Ada dua cara sebetulnya, bisa pakai minor cofactor atau cara yang biasa kalian temui ketika di SMA. Oke, sekarang mungkin kayaknya yang paling cepat cara waktu SMA dulu. Nah, sekarang saya hapus sebentar. Nah, kita coba cari determinannya ya. Caranya lambda 0 minus 4 minus 1 lambda 17 0 minus 1 lambda minus 8. Caranya ditambahkan 2 kolom. Pertama, lambda 0 minus 4 minus 1 lambda 17, kemudian dijumlahkan dan dikurangi diagonalnya ya. Nah, ini diagonalnya lambda kali lambda kali lambda minus 8. Jadi berapa? Lambda kuadrat lambda minus 8 ditambah minus 1 minus 1 minus 4 berarti berapa? Berarti sama dengan minus 4 ditambah
0 dikali 0 dikali 17 berarti 0. Dikurangi, ini saya tulis dalam kurung, diagonal kebalikannya. Ini adalah minus 4 minus 4 kali lambda kali 0 berarti 0 ya. Ini berarti 0. Kemudian selanjutnya minus 17 lambda. Kemudian selanjutnya adalah 0 lagi. Yang terakhir 0. Sehingga hasilnya sama dengan lambda pangkat 3 minus 8 lambda kuadrat minus 4 plus 17 lambda sama dengan lambda pangkat 3 minus 8 lambda kuadrat plus 17 lambda minus 4. Ini ya, cocok ya. Nah, nilai determinan ini sama dengan 0. Ini disama dengankan 0 untuk mendapatkan nilai lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya berapa. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu gimana cara mendapatkan akar persamaan dari polinomial pangkat 3 ini. Ya. Oke. Saya tuliskan dulu di sini koefisiennya. Lambda pangkat 1, lambda pangkat 0. Ini 1. Kemudian yang ini koefisiennya minus 8. Selanjutnya ini 17. Yang ini koefisiennya minus 4. Nah, dituliskan seperti ini. Sekarang yang terakhir adalah koefisien terakhir adalah minus 4. Jadi akar persamaannya kemungkinan dia akan mengandung. Oke, sebelum ke sana mungkin teman-teman ingat ketika kalian mencari persamaan pangkat 2, akar persamaan pangkat 2 contohnya x kuadrat minus misalkan 5x. Kemudian ini plus berapa ya? Atau ini oke, misalkan ini minus saja deh. Minus 14 minus 7 14. Nah, biasanya kan teman-teman nyari ya minus 14 ini faktorialnya, faktorisasinya seperti apa. Minus 14 itu kan bisa dari minus 2 dikali 7 atau minus 14 bisa dari 7 dikali minus 2, ya kan, gitu ya. Jadi di sini misalkan saya tulis di sini 7, yang di sini minus 2. Penjumlahannya harus minus 5 gitu ya. Perkaliannya nanti ini adalah perkaliannya 7 dikali 2 minus 7 kali 2 atau minus 2 dikali 7. Ini ada dua kemungkinan ya. Nah, cari di antara dua kemungkinan ini yang mana yang menghasilkan penjumlahan hasilnya minus 5. Hasilnya minus 5 berarti minus 7 dan 2. Minus 7 ditambah 2 sama dengan minus 5. Jadi persamaannya seperti ini. Gini ya. Nah, jadi yang pertama dilihat adalah bagian belakangnya. Minus 14 itu
bisa dibentuk dari perkalian berapa. Sama seperti polinomial pangkat 2, polinomial pangkat 3 juga seperti itu. Minus 4 bisa dibentuk dari perkalian berapa? Minus 1 kali 4, kemudian minus 4 kali 1, atau minus 2 kali 2. Jadi di sini ada 6 kemungkinan akar persamaan. Nanti kalian cari, jadi kalian trial mana yang benar. Saya mau coba misalkan nilainya adalah 1 deh. Saya mau cari misalkan, saya anggap yang ini akar persamaannya adalah 1. Saya tulis 1. Ini saya pindah ke bawah. Yang nilai 1 ini saya pindah ke bawah jadi 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Minus 8 ditambah. Jadi ini ditambah. Kesini berarti maksudnya ditambah. Minus 8 tambah 1 sama dengan berapa? Minus 7. Kemudian 1 dikali minus 7 berapa? Minus 7 lagi. 17 dikurangi 7 sama dengan 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Minus 4 ditambah 10 sama dengan 6. Hasilnya 6. Nah, kalian harus trial dari 6 kemungkinan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan akar persamaan tadi, mana yang nanti hasil akhirnya adalah 0. Ini hasil akhirnya 6. Berarti bukan ini. Hasil akhirnya harus 0. Kalau belum 0 berarti 1 ini bukan merupakan akar persamaan dari lambda pangkat 3 minus 8 lambda kuadrat plus 17 lambda minus 4 ya. Berarti saya coba kemungkinan yang lain adalah contohnya misalkan ini udah ketemu jawabannya ya. Lambda 1 sama dengan 4. Berarti saya coba kalau misalkan ini adalah 4. Saya buat kotak lagi. Lambda 3, lambda 2, lambda 1, lambda 0. Ini 1 minus 8, 17 minus 4. Oke, saya turunkan ini 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Minus 8 ditambah 4 sama dengan minus 4. 4 dikali minus 4 minus 16. 17 ditambah minus 16 sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ya, minus 4 ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Nah, karena hasil akhirnya 0, berarti 4 ini adalah salah satu dari akar persamaan. Oke. Jadi saya sudah ketemu lambda 1 sama dengan 4. Kemudian gimana cara mendapatkan lambda 2 dan lambda 3? Gimana caranya? Caranya adalah kalian lihat persamaan yang di bawah sini. Yang ini. Nah, ini adalah persamaan. Sebetulnya ini adalah koefisien dari ini. Kalau saya tuliskan, jadi sama dengan 1 dikali lambda kuadrat, jadi lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 1. Gitu ya. Sisanya ketika lambda pangkat 3 dikurangi 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda minus 4 dibagi dengan 4, sisanya adalah lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1. Oke, nah dari sini sisanya lambda pangkat 2 minus 4 lambda plus 1. Nah, ini
bisa kalian selesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan rumus yang biasa kalian gunakan gitu ya di SMA. Bisa pakai kalau misalkan bisa langsung difaktorkan aja ya, lambda terus nanti minus ini 1 berarti perkalian dari berapa. Kalau kesusahan kalian bisa pakai rumus ini ya, X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Jadi yang ini lambda 2 dan lambda 3 bisa dicari menggunakan rumus ini. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Ketemu 2 plus akar 3 dan 2 minus akar 3. Jadi nilai eigen dari A adalah lambda 1-nya 4, lambda 2 plus akar 3, dan lambda 3-nya 2 minus akar 3. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Nah, oke. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara mendapatkan nilai eigen. Selanjutnya, gimana cara mendapatkan vektor eigen. Vektor eigen. Vektor eigen ini adalah X-nya. AX sama dengan lambda X ya. Kalau saya tulis lagi lambda X minus AX sama dengan 0. Jadi lambda kali I minus A dikali X sama dengan 0. Lambda I minus A tadi kan sudah kita selesaikan ya. Lambda I minus A, sudah dihapus ya. Oke, saya tulis lagi kalau gitu. Lambda 0 0 0 0 0 0 minus A nya berapa? 004 10 minus 17 018. Eh 018. Betul ya. Nah, oke, kemudian X1, X2 dan X3. Jadi kalau saya tuliskan lambda 0 1 ya, minus 1, ini 0, ini minus 4, lambda 17 0 minus 1 8 minus lambda minus 8 dikali X1 X2 X3 sama dengan 0. Tadi lambdanya ada 3 kemungkinan. Lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 2 plus akar 3, lambda 3 sama dengan 2 minus akar 3. Jadi nanti kita cari satu-satu. Kalau lambda 1 sama dengan 4,
berarti berapa? 4, 0. Nah, dimasukkan lambdanya, dimasukkan sama dengan 4. Sekarang saya coba mengubah persamaan ini menjadi persamaan linier. Jadi 4 dikali X1 tambah minus 1 kali X2 ditambah X3. Coba saya ubah ya. 4X1 minus X2, X3 nya 0 sama dengan 0. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 4x2 minus x3 sama dengan 0. Persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, minus 4x1 plus 17x2 minus 4x3 sama dengan 0. Dari 3 persamaan ini kalian bisa selesaikan. Nah, dengan memisalkan satu nilai, misalkan saya misalkan x1 nya sama dengan 1. Kalau x1 sama dengan 1, maka x2 nya berapa? 4 kali 1 minus X2 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 4. Kalau X2 4, X1 nya 1, maka X3 nya berapa? Jadi minus 4 dikali 1 plus 17 dikali 4 minus 4 X3 sama dengan 0. Jadi minus 4 ditambah 68 minus 4 ditambah 68 itu 64 sama dengan 4x3 nya dipindah ke kiri, ke kanan. Jadi sehingga X3 sama dengan 64 dibagi 4. 64 dibagi 4, 64 dikurangi 40, sisanya 24, berarti 16. Nah, oke. Dari sini kalau misalkan kita asumsikan X1 nya sama dengan 1, ketemu X2 nya 4, dan ketemu X3 nya sama dengan 16. Sekarang kita buktikan benar atau enggak. Caranya dimasukkan X1, X2 dan X3 nya ke dalam persamaan ini. Ya. Nanti silahkan dibuktikan. Berarti kalau seperti ini, untuk lambda 1 sama dengan 4, harus saya hapus ya. Untuk lambda 1 sama dengan 4, maka persamaan vektor eigennya adalah, tadi saya ambil X1 nya sama dengan 1, maka X2 nya 4 dan X3 nya 16 gitu ya. Nah, nanti kalian coba lagi, kalau misalkan lambda 2 nya tadi 2 plus akar 3,
nanti ketemu persamaan ini berapa, terus nanti dicari, saya asumsikan x1 nya berapa, nanti ketemu x2 dan x3 nya gitu. Nanti untuk lambda 3 kalian cari berapa lagi, 2 minus akar 3, dan asumsikan x1 nya, nanti bakal ketemu x2 dan x3 nya gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk memperoleh vektor eigen gitu ya. Jadi dari yang sudah saya paparkan tadi, silahkan nanti kalian coba sendiri, ini kok untuk latihan, atau nanti bisa langsung kerjakan tugas yang ada di my class, mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks yang sudah ditugaskan ke kalian. Mungkin seperti itu aja. Kalau misalkan memang masih ada kesulitan, nanti bisa langsung kontak saya by email atau by phone, silahkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.